Orang yang beramal dengan riya itu seperti orang yang ke pasar, di kantong baju dan celananya penuh dengan batu kerikil. Orang-orang pasar mengira bahwa dia orang kaya. Tapi ketika isi kantong itu dikeluarkan, tidak ada manfaat bagi dirinya. Itulah riya. Mendapatkan penilaian baik di hadapan manusia, tapi tidak ada manfaatnya buat dirinya ketika di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Pada hari kiamat nanti, orang yang pertama dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah pembaca Al-Quran. Ditanyakan kepada dia, apa yang kamu telah pelajari dari Al-Quran? Pembaca Al-Quran ini menjawab, ya Rabbi, aku telah belajar Al-Quran. Lalu ditanya lagi, apa yang engkau amalkan dari Al-Quran? Aku membacanya di malam hari, aku membacanya di siang hari, begitupun di pagi hari tidak pernah aku lewatkan, ya Rabbi. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikat menyanggahnya. Kadzabta, kamu telah berdusta. Semua yang kamu lakukan hanya ingin dipuji orang. Itu telah terlaksana di dunia. Kamu telah dihormati manusia. Kamu telah mendapatkan harta dunia dari membaca Al-Quran. Masukkan orang ini ke dalam neraka. Manusia yang kedua adalah mereka yang kaya. Ditanyakan kepadanya, harta yang aku berikan kepadamu, engkau buat apa saja? Orang kaya ini kemudian menjawab, ya Rob, aku infakkan kepada keluargaku, kepada fakir miskin, anak-anak yatim. Semua aku belanjakan di jalanmu, ya Rob. Lalu Allah dan para malaikat menyanggahnya, kadzabta, kamu telah berdusta. Karena semua itu kamu lakukan agar kamu disebut dermawan, agar kamu disebut orang-orang baik yang loyal kepada orang miskin. Dan itu semua sudah terlaksana di dunia. Kamu sudah mendapatkan penghormatan sebagai manusia yang dermawan. Kamu sudah mendapatkan pengakuan dari manusia sebagai orang yang baik. Masukkan orang ini ke dalam neraka. Orang yang ketiga yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang mati syahid. Lalu ditanyakan kepadanya, kenapa kamu terbunuh? Orang ini kemudian menjawab, ya Rob, aku mati di medan perang demi membela agamamu. Aku mati fisabilillah, ya Rob. Lalu disanggah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikatnya, kadzabta, kamu telah berdusta. Kamu turun ke medan perang bukan untuk membela agama, bukan fisabilillah, tapi tujuanmu hanya untuk mendapatkan gelar pahlawan, gelar sebagai orang yang berani. Dan gelar pahlawan itu telah kamu dapatkan di dunia. Gelar sebagai seorang yang pemberani telah kamu dapatkan di dunia. Masukkan orang ini ke dalam neraka. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa yantilum ma kanu ya'malun. Itulah orang-orang yang tiada balasannya di akhirat kecuali neraka. Lenyaplah semua amal usahanya dan sia-sialah pekerjaannya. Surah Al-Hud ayat 16. Dari Adi bin Hatim bahwasanya baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sekelompok manusia diperintahkan menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika mereka sudah mencium harumnya surga, mereka melihat betapa indahnya bangunan surga, betapa bahagianya mereka. Mereka berkata, ini adalah tempat kita. Di saat rasa senang dan bahagia mencium dan melihat surga, tiba-tiba secara mendadak mereka diusir, disuruh menjauh dari surga. Karena mereka bukan ahli surga. Rasa kecewa, sakit hati, dan pedihnya perasaan yang mereka rasakan. Sampai-sampai mereka mengatakan, ya Rob, kenapa kami diperintahkan untuk melihat surga, sedangkan balasan kami adalah neraka? Kalau dari awal balasan kami adalah neraka, masukkan kami ke dalam neraka. Jangan kau perlihatkan surga kepada kami. Betapa hancurnya hati kami, ya Rob. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian berfirman, aku perlakukan demikian padamu adalah sebagai balasanmu dahulu. Di tempat sepi engkau lakukan dosa-dosa besar, tetapi di tengah-tengah mata umum berlagak ahli ibadah yang sangat tekun. Amal ibadahmu sekedar ingin pujian manusia, tidak takut kepadaku. Engkau besar-besarkan penilaian manusia melebihi penilaianku. Maka tiba saatnya sekarang engkau merasakan kepedihan siksaanku dan jauh dari surgaku. Sumber kitab Tanbihul Ghafilin. Wallahu a'lam.